Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita Jemaat Minggu 19 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1 Romawi. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran televisi kabel, YouTube, dan radio Batua FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat dan jam kedua pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik atau Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, dan amplop persembahan hari ulang tahun kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga yang bersangkutan. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. Huruf A. Memperhatikan akan diberlakukan kondisi new normal COVID-19. Berkenaan dengan masalah tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ibadah bersama jemaat di gereja memasuki tatanan baru new normal direncanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Pelaksanaan dimaksud setelah mendapat persetujuan tertulis dari tim gugus COVID-19 pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 2. Pedoman beribadah di gedung gereja sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan atau petunjuk Majelis Sinode GKI. Dimohon agar seluruh warga jemaat mematuhinya. 3. Dihimbau dan disarankan bagi warga jemaat anak-anak dan lanjut usia yang kondisi kurang sehat, memiliki riwayat sakit dan rentan tertular penyakit, sebaiknya untuk sementara tetap di rumah. 4. BPH Majelis Jemaat GKI Maranatha selalu dan terus memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan kepada jemaat akibat pandemi COVID-19, dan apabila ada hal-hal terbaru berkenaan dengan tugas dan pelayanan akibat pandemi COVID-19, maka akan segera diinformasikan kepada seluruh warga jemaat. B. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan standar protokol kesehatan. C.
Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Moga, liturgus penetua Yuserson M. Egan. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 19 Juli 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 baitnya yang pertama. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas dirinya, agunglah Tuhan, memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 154 bait pertama hingga baitnya yang kedua. Biarlah semua anak. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa
dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami ini. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 19 dengan berikut mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Los. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Segala Kemuliaan.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami masih berada di tempat atau di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh yang Kudus yang sama bekerja dan mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami bagian firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, khususnya bagi anak-anak yang sangat saya kasihi, hari ini kita bersama-sama beribadah dalam rangka ibadah minggu sekaligus merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Bagian firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-39 dengan perikopnos khotbah Petrus. Mulai ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan dan renungan untuk ibadah kita pada minggu ini. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat Petrus dalam khotbahnya menegaskan kepada segenap orang Israel atau orang Yahudi yang berada di Yerusalem bahwa Yesus yang mereka salib itu adalah Tuhan dan Kristus. Itu ayat 36. Dan setelah Petrus menegaskan itu kepada mereka, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apa yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu." Dan pada hari ini kita juga sekaligus merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, di mana Gereja Kalimantan Evangelis ini sangat memberi perhatian khusus bagi anak-anak, memberi pelayanan bagaimana supaya anak-anak ini juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pelayanan. Sebab sebagaimana dikatakan dalam nas kita ini bahwa
Keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagi semua orang, tidak terkecuali. Termasuk juga bagi anak-anak, bagi segala usia. Jadi bagi orang tua, orang dewasa, dan juga anak-anak, mereka punya kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, khususnya anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang pada kesempatan ini pelayanan kita sangat terbatas oleh karena situasi kondisi, sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama dalam satu persekutuan, dan juga pelayanan khusus, misalnya kebaktian sekolah hari Minggu. Tetapi sekalipun demikian, melewati kesempatan dalam peribadahan kita, sekalipun lewat live atau siaran tunda, bahwa ini merupakan upaya kita bersama bagaimana kita memelihara hidup persekutuan kita di dalam Tuhan, agar kita tetap menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur pada hari ini karena janji keselamatan itu diperuntukkan bagi sekalian orang. Apapun statusnya, siapapun dia, semua punya hak dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa, dalam penyerahan diri, dalam belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita di tempat kita yang berbeda satu dengan yang lain, tapi Injil Kristus ini sungguh-sungguh menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalaupun situasi kita berbeda dari kebiasaannya, karena kebiasaannya pada hari anak Gereja Kalimantan dan Pangelis ini, anak-anak juga bisa terlibat di dalam pelayanan di dalam rumah gereja ini. Tapi pada kesempatan ini, oleh karena situasi kondisi seperti ini, tidak bisa kita laksanakan sebagaimana biasanya. Tapi sekalipun demikian, kita tetap satu kesatuan di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih yang sama, baik kepada orang tua, orang dewasa, dan juga kepada anak-anak. Biarlah oleh firman Tuhan ini kita semakin hidup dan menjalani hidup kita ini hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama-sama telah belajar tentang kebenaran-Mu. Kami bersyukur atas janji Tuhan bahwa kami semua beroleh kesempatan dan hak yang sama di hadapan Tuhan, bahwa Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Siapapun kami, baik kami sebagai orang tua, orang dewasa, pun anak-anak, mereka juga mendapat bagian yang sama, punya hak yang sama, kesempatan yang sama
untuk beroleh kasih karunia Tuhan. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, karena Gereja Kalimantan Evangelis merasa bahwa anak-anak adalah tumpuan dan harapan masa depan gereja, dan mereka perlu mendapat perhatian khusus di dalam pelayanan. Oleh karena itu, sekalipun saat ini dalam situasi kondisi yang di dalamnya kami sangat terbatas untuk memberikan pelayanan, tapi kami percaya seberapa yang bisa kami lakukan agar anak-anak kami betul-betul dipersiapkan dalam kehidupan kerohanian, keimanan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang terus hidup dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena itu kami bersama-sama berdoa dan menyerahkan kehidupan anak-anak kami saat ini. Tuhan mengetahui keberadaan mereka, pergumulan mereka, harapan mereka, khususnya dalam menjalani masa-masa pendidikan mereka, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang sedang di perguruan tinggi. Terlebih bagi mereka di tempat-tempat tertentu yang sangat terbatas untuk menjangkau bagaimana mereka memperoleh pendidikan dan pelajaran yang memadai. Tapi kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang mempunyai kehidupan mereka. Tuhan memberikan hikmat, kalbudi, kepandaian kepada mereka, dan dengan banyak cara Tuhan boleh memperlengkapi mereka supaya mereka betul-betul menjadi anak-anak yang punya masa depan, di mana mereka menjadi orang-orang yang sangat diharapkan bagi setiap orang tua, bahkan kami semua, juga bagi gereja. Oleh itu Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi mereka dari segala macam mara bahaya. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap rumah tangga dan keluarga. Kami mohon juga tuntunan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan bagi kami, agar kami boleh beraktivitas, dapat menjalani kehidupan kami dengan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami diberikan hikmat, kemampuan untuk menjaga diri dan juga menjaga keselamatan bagi orang lain. Bapa di surga, terima kasih. Oleh itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami bersyukur karena kami memasuki kenormalan baru, diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama di dalam beribadah di rumah gereja, sekalipun dengan segala keterbatasan sesuai dengan protokol kesehatan. Mampukanlah kami ya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, agar pada saatnya nanti kami boleh melaksanakan peribadahan kami di rumah gereja ini. Terkhusus kepada tim, agar mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang diperlukan, sehingga pelaksanaan peribadahan ini nanti kami dapat laksanakan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih. Serahkan juga seluruh majelis jemaat atau diakon dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan mereka sekalian sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami Tuhan menjamah, memberkati segala upaya perawatan pengobatan, agar kiranya mereka boleh dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang lanjut usia juga Tuhan nantiasa pelihara, berikan kekuatan, kesehatan, jaga lindungi mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan mereka yang dalam keadaan berduka cita, bila Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Demikian mereka yang saat ini sedang dalam berbagai macam pergumulan, mereka yang ada dalam rumah tahanan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang sungguh-sungguh
merasakan kasih kebaikan syukur mereka, di mana sepanjang minggu ini mereka bisa berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai dan berkati kehidupan mereka, berkati setiap kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, agar mereka senantiasa pulih dan terus hidup dan menjalani hidup mereka senantiasa tetap pulih dan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan apa yang diupayakan oleh pemerintah, segenap masyarakat dalam rangka bagaimana mengatasi bahkan memutus mata rantai COVID-19 ini. Biarlah Tuhan jugalah yang memperlengkapi semuanya, sehingga kiranya oleh pertolongan Tuhan wabah virus corona ini sedikit demi sedikit akan mereda, bahkan akan berakhir pada saatnya. Ya Allah Bapa di surga, Engkau tahu akan keberadaan kami yang seringkali diliputi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Tapi biarlah kami yakin bahwa Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Selain kami mempersiapkan, memelihara diri kami dengan baik, terlebih kami meyakini bahwa Tuhan yang lebih menentukan segala sesuatunya dalam hidup kami, hingga kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mendengar, menyempurnakan doa ini yang kami alaskan hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Di sini aku bawa.
Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen di hari dengan menyanyi Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.